大家早上好，很高兴在今天的课堂上又和大家见面。Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bertemu lagi dalam kelas kita hari ini. 大家都用餐了吗？ teman-teman sudah pada makan, sudah pada sarapan? 然后这个星期过得怎么样？Kemudian minggu ini melewatinya dengan bagaimana? Apa kabar ya maksudnya? 大家可以和我分享啊，大家可以写一下大家的这个星期的经过。Teman-teman boleh berbagi dengan saya, boleh tulis juga hal-hal yang telah dilalui dalam minggu ini ya. 大家请 ya, silakan teman-teman boleh menuliskan pengalaman teman-teman mungkin di minggu ini yang menarik gitu ya untuk dibagikan kepada saya. Sambil nanti saya akan share bahan kita. 我们最后一次是到哪呢？ Kita terakhir sampai mana ya teman-teman ya? Oke, sambil saya share dulu bahan kita. Oke, 等一下啊，还没出来是吧？belum muncul ya. Oke, 出来了。等一下啊，好像发生了故障。故障 masih ingat gak? 故障 itu error hambatan ya. 我们稍等一下，kita coba tunggu sebentar. 等一下啊。嗯，等一下出来了，出来了。OK，sudah muncul ya。好，我们最后是到了20课，对吗？刚才我念到halaman chapter 20 katanya ya. Oke, iya masuk lesson 20 ya. 成语故事第19课51页已经结束了，对吧？Oke, 谢谢 Pak Charles ya katanya cerita 成语 sudah selesai. Tadi ada Jilina ya, chapter 20 baru mau mulai. Oke, 好吧，我们有功课是吧？有作业，可能我们来谈一下作业再来看第20课。Mungkin kita bahas dulu sedikit tentang PR kita, kemudian kita lanjut ke lesson 20. 等一下，我看一下。嗯，成语故事勤能捕捉，对吧？好然后看一下口语练习做一下简单的自我介绍感谢同学们有的给我记上大家的那个作业terima kasih teman-teman sudah kirimkan saya PR memperkenalkan diri，然后我也把全部寄过来的都批改了都修改了。Dan saya juga sudah revisi semua yang kirim, harusnya nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau ketinggalan nanti boleh chat saya, tapi harusnya enggak ya. Saya sudah scroll WA, takutnya kadang-kadang saya baca terus lagi ngapain kelewatan, tapi harusnya sih enggak ya. Kalau misalnya teman-teman merasa, lalu kayak saya belum terbalas, nah boleh ya chat saya lagi ya, 真抱歉. Tapi harusnya sih udah. Saya udah cek berapa kali, takutnya ada yang kelewatan. 好，我先看一下大家跟我分享什么。我刚才问了大家这个星期过得怎么样？
早上好啊，大家早上好。有的在评论区跟我说早上好，mungkin saya nggak bisa bacain satu-satu ya. 早安 juga boleh, 早上好 juga boleh ya. 谢谢 ada Ibu Judi, Pak Hidayat, Cilina, Ibu Rita juga ya, Ibu Rita Wang. Ini Ritanya beda kayaknya ya. Oke. 所以我们可以说早上好，也可以说早安，dua-duanya boleh ya. Sudah makan，谢谢老师。OK，大家都吃了吗？用餐了吗？Sudah pada makan？Pak Doni katanya 我很好，老师你好吗？Gitu ya. Kalau mau tanya kabar, 你好吗？哦，你好itu hai, gitu ya. Halo. Kalau misalnya mau tanya balik, 你呢 langsung aja ya Pak Doni ya. 老师你呢？gitu ya，我很好，你呢？我也很好，谢谢大家。再来是把阿米尼亚用餐了，OK，Ibu Rita ya, ini beda kayaknya ya. Tadi atas Ibu Rita Wang. 早上好，oke, mestinya sekarang masuk lesson 20 ya. PR-nya kita akan minta beberapa volunteer untuk bacain ya. Nah, baru kita masuk ke lesson 20. Ibu Rita minggu ini kabar baik. Oh, kabar Lausri gimana? Iya, Ibu Rita mungkin baru, nggak apa-apa ya, nanti lain kali coba balas ya pakai bahasa Mandarin ya. Minggu ini kabarnya baik, 这个星期我过得很好 ya. Minggu ini 这个星期 kabar saya baik, 我过得很好. Itu ya. Terus kabar Lausri gimana? Lausri, 您呢? Gitu ya. Lausri, Anda bagaimana ya? 您呢? Oke, ada Ibu Deborah. 早上好，老师，很好。谢谢，好的。Oke ya, ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar semua. Oke, Ibu Rita 不客气呀。还没，好的，到51。我的那个资料不见了是吧？Share screen saya hilang ya sebentar. 51啊，好的，51是成语故事，已经结束了，对吧？结束的selesai, finish。OK，Ibu Rita，我吃了 pecel sayur。OK，好，那您呢？Bagaimana dengan Anda？我今天早上吃水果，水果itu buah-buahan ya. Saya pagi ini makannya buah-buahan. 谢谢。Ibu Tata，早上好。Ibu Judi katanya 我吃了面。Oke, sudah makan berarti ya. Ibu Nani, Pak Mulyadi, 早上好。Pak Hidayat, buku panduannya sama Pancang ya. Nanti teman-teman di sini kalau ada link, mungkin boleh bantu share dulu buat Pak Hidayat ya. Oke, Ibu Helen, 早上好。早上好的早是这个呀。yang Ibu ketik itu 草。等一下啊，看看。Jadi sorry， 那里早上好的早是这个早。如果是这个呢，这个是草，ini spellingannya 早，ini 草。Jadi sama-sama ada 3 早，ini 草。Tapi karena pininnya kita salah ketik ya, teman-teman yang lama mungkin udah bosen kali ya. Saya ngulang-ngulang yang pinin gitu ya. Nah, jadi kalau kita salah ketik antara Z sama C, itu muncul huruf Mandarinnya berbeda, itu salah satunya ya. Nah, terus kalau misalnya huruf Mandarin, 我们看一下，这个是早上的早 pagi. Ini adalah rumput ya. Tadi ada yang ketik, nggak apa-apa ya, saya revisi. Nanti begitu revisi, saya jamin ya, selama-lamanya akan ingat. Oke ya, 这个是早上的早，早上好，早安的早, selamat pagi ya. Nah, kalau 草 itu rumput, dan teman-teman bisa lihat atasnya ada beginian ya. Mungkin teman-teman masih ingat, saya pernah bahas bahwa 这个是草字头, 85%, 90% berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan dan rumput. Nah, jadi makanya saya bilang nggak apa-apa ya, saya revisi, nanti saya jamin selama-lamanya akan ingat ya. Ya, jadi itu, tapi kalau Ibu misalnya muncul huruf ini, kemungkinan karena ketik pininnya ya, harusnya pakai Z, bukan pakai C. Ya, itu kenapa dari awal saya tekankan mau nggak mau, kita pinin harus gitu ya. Begitu pinin oke,
teman-teman next step-nya ya huruf Mandarin pasti oke. Jadi memang basic oke, bangunan rumah ini akan bagus ya, kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi Ibu Helen nanti Ibu ketik ZAO, dia akan muncul kok ya. Nggak apa-apa. Saya revisi sedikit, semoga Ibu terus mencoba, pasti dapat lebih banyak ya. Oke, 再来Ibu Nani，我吃面包，老师吃早餐了吗？谢谢，我吃了啊。Ibu Nani makan roti ya，好。Pak Adi ya, oke Pak Adi bantu jawab yang modul. 再来Ibu Lucy 吃 roto bakar，好，roto bakar 我没吃过啊，saya belum pernah 好，再来是oke ya, 谢谢Pak Charles和班长 yang sudah bantu share modulnya secara online. 再来Ibu Cindra ya, Ibu Cindra 说您的咳嗽好转了吗？好转了，谢谢啊，我的感冒也好转了，非常感谢您的关心。关心itu perhatian ya, mungkin kita sudah pernah belajar, 对吗？Pak Charles tanya, 老师黄 ada kayak rumput ya? Apa hubungannya ya? Oke ya, kalau huang ya dia ada atasnya begini ya Pak ya. Ada atasnya kayak ini juga ya yang tadi saya berbahas ya. Ini saya balikin ya. Nah, ini huang. Huang itu marga. Tapi selain marga, ini satu marga ya. Dengan huruf yang sama. Satu lagi adalah warna. Warna kuning. Sorry. Saya ini nggak bisa tulis T-nya. Ini. Warna kuning. Teman-teman mungkin saya pernah cerita biru, kuning gitu ya. Warna zaman dulu itu bikinnya dari rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan. 所以上面会有一个草字头. Ya, semoga membantu teman-teman semua ya. Kayak gitu ya. Huang selain artinya marga, dia juga bisa sebagai warna kuning, tergantung konteks kalimat. Kalau di depannya huang 什么, dia udah tahu ya nama. Tapi kalau misalnya 我的衣服是黄色的, berarti huangnya jadi warna kuning ya. Itu menjawab pertanyaan Pak Charles ya. 吉丽娜吃 zombro ya, zombro 也是我们这边的特点 gitu ya, spesial apa makanan kita, 所以没有中文好吃 zombro 很好吃吧 enak ya Ci ya 很好吃吧。好，谢谢大家今天和我分享大家的食品或者大家这个星期过得怎么样呀。 Thank you teman-teman sudah berbagi sama saya makanan pagi ini, sama teman-teman melewatinya dengan bagaimana. Teman-teman, saya butuh feedback. Jadi mungkin saya agak makan waktu di awal, saya ngobrol sama teman-teman, walaupun teman-teman nggak bisa unmute, tapi teman-teman respon saya di kalimat chat. Apakah itu membantu? Maksudnya terbantunya, oh saya berusaha harus jawab pakai bahasa Mandarin, terus berpikir, oh iya saya bagaimana ya respon si laoshnya. Apakah ini membantu gitu ya? 因为我们的时间有限, karena waktu kita terbatas ya, jadi kalau mau interaksi satu-satu, jujur kata, memang nggak bisa ya. Jadi mungkin saya lewat begitu, setiap kali pertemuan kita bahas, tambah kosakata baru. Kira-kira membantu nggak? Walaupun kita nggak bisa sepanjang waktu begitu gitu ya, mungkin cuma 20 menit di awal. Saya sebenarnya mau teman-teman jawab saya misalnya bahasa Mandarin, mau nggak mau mikir gitu ya, oh ini kosakata apa ya, ya udahlah pokoknya ngomong deh gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang ketik huruf Mandarin kan jadi kebantu juga, oh ini salah, oh ternyata harus huruf ini gitu ya. Oke, kalau membantu saya senang karena memang kita lumayan ya, kadang 20 menit gitu. 好，那我们就继续ya, kita lanjut ya. 因为我希望大家能讲汉语。Walaupun nggak ada lingkungan, tapi saya punya visi teman-teman bisa ngomong. Bisa ngomongnya salah satu simpelnya lewat begini ya. Jadi teman-teman yang mungkin nggak ketik, 不方便打字的话，不方便可能大家在路上或者什么, mungkin teman-teman sulit untuk mengetik gitu ya. 没关系, jawab dalam hati juga bisa ya. Minimal latihan. Ya, cuma kalau jawab dalam hati, jujur saya nggak bisa telepati, jadi nggak bisa koreksi ya. Oke, baik. 很有帮助啊，sangat membantu ya. Cynthia perlu tambahin 很有帮助。十分感谢啊，不客气，不用谢啊。
Iya minimal pinginnya udah bener ya. Jadi yang tadi cao sama cao mungkin teman-teman bilang, aduh lausnya saya udah bosen ya ngulang-ngulang terus Z sama C gitu. Iya tapi itu fungsinya nanti kalau ketik bahasa Mandarinnya huruf Mandarinnya oke. 好, ya ini Huang 是黄色，还有姓黄 ya marga Huang tadi saya udah jelasin. 谢谢 Cynthia juga. Pak Adi, putu 说什么？不度，我不知道，Pak Adi. 以后我问中国人啊，你们这个说什么？putu karena makanan Indonesia, jadi 也是没有中文ya. Mungkin lebih baik teman-teman bilang putu. Jadi sekalian mereka belajar, oh ini makanan khas orang Indonesia gitu ya, putu ya. 好, sudah kejauh semua ya. Oke, 谢谢大家的反应. Thank you responnya karena saya pikir kadang saya ngomong-ngomong apa teman-teman gimana ya saya butuh respon. Kalau misal oke kita boleh terusin ya. 至少我能帮助上大家一点点小忙 ya. 至少 itu setidaknya saya bisa bantu teman-teman sedikit gitu ya lewat interaksi seperti ini. Walaupun pertanyaan selalu sama, 但是我觉得大家熟悉了大家就可以用上ya. Walaupun pertanyaan mungkin rata-rata tiap minggu kabar makan apa atau mau bagi pengalaman apa gitu ya. Tapi saya rasa ini jadi kebiasaan. Lama-lama teman-teman bisa nanya orang balik gitu ya dengan yang saya biasakan jadi habit ini. 好，不客气，ibu Deborah ya. 再来，我们看一下我们的作业，OK ya. Kita akan lihat PR kita. Ini teman-teman sudah screenshot. Saya mau lihat ke PR ya. PR kita ada di atas. 自我介绍，大家准备好了吗？准备好了吗？ Itu artinya sudah siap, sudah ready? 没有人举手，好的，那我就给大家时间举手，我就给大家时间举手ya. Saya kasih waktu teman-teman untuk tunjuk tangan ya. Kalau bisa saya undang yang belum pernah juga nggak apa-apa ya, yang sudah ikut kelas 2 tahun tapi nggak pernah gitu ya, nggak apa-apa silakan. 因为不是争取对还是不对, jadi bukan nilai benar atau tidak, tapi ya interaksi dan saya mungkin bisa kasih sedikit masukan ya. Oke, 好，ada Ibu Deborah, 我们就开始吧. Saya unmute ya Ibu ya. 你好Ibu. 哎呀，好，谢谢老师。哎，不客气。来，请您自我介绍一下. Silakan Ibu memperkenalkan diri. OK，老师好，大家好，很高你好。兴今天我们能够一起学习韩语。我们有很好的老师来教导我们。我叫潘丽梅，英语名字是 Deborah。我住在不多久，Jakarta Pusat。我今年65岁。65岁，好。65岁，我有一个女儿，有一个孙子。有一个，对不起，有一个孙子哦，好呀，suaranya nggak keputus。有一个孙子。OK。我住在有2口人，我跟我的先生。哦，OK。还有吗？没有，谢谢你。OK， Ibu Deborah sebentar. Kalimat terakhir, 我家有2口人是吗？因为我听得不太清。有2口人可以吗？哦，2口人，哦，对对，betul betul. 我家有2口人。Terus kalimat berikutnya? 跟我丈夫，跟我先生啊。先生呀。很好很好，你的句子不错了啊。Sudah bagus ya kalimatnya, tidak perlu ada yang saya perbaiki. Tadi penggunaan 女儿, terus 有一个孙子, seorang anak perempuan dan seorang cucu, itu semua sudah benar ya. Cucunya cowok ya? Oh, 女的, paling itu ya. Kalau 孙子 biasa sih cucu laki-laki gitu ya. Nah, kalau 孙女儿, 孙女, boleh ya. Kalau cewek, cucu perempuan. Itu saja Bu. Kosakata saja sih, tapi nggak apa-apa ya. 孙女. Kadang-kadang orang tambahin tapi kalau sulit ya udah 孙女. Ya, 孙女. OK， 好。谢谢您，Ibu Deborah，很棒
Bagus ya. Ibu boleh berbagi ini memang belajarnya basic dari new normal atau pernah belajar sebelumnya? 呀，哦我先是在1965年，后来哦，已经关闭学过。学校，后来嗯，我有一点不习从前，但是现在我在 New Normal。哦，好的好的，很好的啊，所以以前有学过，但是现在又重新开始学，udah mulai belajar lagi。OK，很好的那个发音和声调，然后句子也很好呀，kalimatnya juga bagus，pronunciation dan lafalnya juga bagus。谢谢您Ibu Deborah，再见。Silakan. Bu客气, Ibu. Silakan berikutnya. Kalau memang tidak ada, berarti saya lanjut ke pelajaran ya. Oke, saya mute ya Ibu ya. Halo, Sunyu ya, Sunyu itu cucu tapi perempuan. Kalau tadi Sunzi, Sunzi itu sebenarnya umum, boleh cowok boleh cewek ya, dan bisa artinya cucu laki-laki. Oke, baik. Ibu Sinta, 老师 kalau cucu dari anak perempuan Sunzi. Oh, ya boleh ya Ibu Sinta kalau misalnya mau bedain lagi, ini kan sebenarnya umum ya cucu eh, apa dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi orang China sendiri memang bedain ya. Wai Sun Nyu, sorry. Wai Sun Nyu. Ini ditambahkan Y gitu ya, artinya cucu perempuan dari anak perempuan. Anak perempuan ya, ini memang tradisi orang China ya. Tapi kalau sekarang teman-teman nggak mau bedakan begitu, ya sudah pakai yang atas saja ya, nggak pakai Y. Y Sunzi, cucu laki-laki dari anak perempuan. Iya, boleh Ibu Sinta ya. Anak perempuan. Keida. Ini akan lebih jelas bahwa oh ini cucu dari mana? Dari anak perempuan kah atau anak laki-laki? Keida. Ya. Oke, teman-teman silakan yang mau screenshot. 我再看一下有没有举手的有，我们看一下 Cindy 啊，OK，saya unmute ya Cindy 啊，Cindy 啊，你好，老师好，大家好。你好，silakan Cindy 啊。谢谢老师。大家好，老师好，我叫辛迪亚，我中文名字叫郭美华。我的中文名字，我的中文名字叫郭美华。我来自印尼，我来自 Indramayu Jawa Barat。apa 老师？Jawa 来的是吗？对，我来自 Indramayu Jawa Barat ya. Si Jawa, Si itu Barat ya. 等一下，bentar ya. 中文名字itu nama Mandarin ya. Bentar, saya langsung tulis ya. Jadi teman-teman yang lain bisa dengerin tanpa kosakata. Si Barat, Jawa, Si Jawa. Jawa ini translatean Jawa. Ya. Si berarti Barat ya. Gitu ya. Indonesia digabung jadi satu boleh. Jadi 我是来自Indonesia, Si Jawa, Indramayu. Jadi dari gede, dari luas ke kecil. Boleh sekali lagi, jadi digabung satu kalimat, nggak usah dua. Cynthia mau coba? Silakan. 好的，老师。我来自印尼。Kalau langsung ini aja nggak apa-apa kan langsung disingkat gitu. Boleh, boleh. Ini juga boleh. 我来自印尼西爪哇 Indramayu，这样吗？乡吗？kota ya, dia kota kan ya? Kalau gitu Indramayu. Kabupaten. Sien ya, pakai sien. Sien betul. Kalau kabupaten. Sien ini kabupaten ya. Oke, begitu. 好，继续。县 ini kabupaten. Lanjut. 好的，老师。我来自印尼西爪哇
Indramayu县。但是我现在住在台湾，我在台湾工作。我留在台湾差不多4年了。我很喜欢学习汉语，因为对我来说汉语非常很有兴趣。等一下，bentar ya, saya stop dulu. Saya boleh revisi sedikit. Tadi, 我很喜欢学习汉语. Itu udah benar. Terus, boleh kalimat berikutnya? 因为对我来说，对我来说，汉语非常很有，汉语 mungkin nggak apa-apa. 汉语 非常很有感兴趣。Oke, sebentar ya, hold ya. 对我来说，汉语kalau mau pakai 非常 pakai 非常, kalau pakai 很 pakai 很. Jadi salah satu, jangan dua. Jadi mau apa? 非常 atau 很？因为对我来说汉语非常感兴趣，这样是。Oke, kosakatanya ya. Jadi kalau ini harus bilang 有意思, menarik. Tapi kalau 感兴趣 itu berminat. Berarti lebih ke berminat gitu loh, Ustaz. Ya, betul. Jadi 有意思 artinya menarik. Sebentar ya, nanti bisa jadi 2 kalimat. 因为对我来说汉语非常有意思, karena bagi saya bahasa Mandarin sangat menarik. Kayak gitu boleh. Atau kalau misalnya mau 感兴趣, 因为我对汉语很感兴趣. 感兴趣 itu berminat. Jadi, karena saya terhadap bahasa Mandarin sangat berminat. Kalau kita lihat kalimatnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita translate, karena saya sangat berminat terhadap bahasa Mandarin. Ini kalimatnya ya. Jadi, Cynthia mau pakai salah satu saja. Antara 因为对我来说汉语非常有意思. Karena bagi saya, 对我来说, itu artinya bagi saya gitu ya. 汉语非常有意思, sangat menarik. Atau, 老师 saya mau ganti cara expressionnya adalah saya berminat terhadap bahasa Mandarin, maka kalimatnya adalah 因为我对汉语很感兴趣. Salah satu saja ya. Jadi tadi penggunaan kosakatanya yang taruhnya kurang tepat. Ya, silakan mau yang mana kalimatnya? Yang pertama loh. Oke, baik. Silakan. 因为对我来说汉语汉语非常有意思。OK， 同学们，是我断了，还是Cynthia 断了？因为我没听到她的声音。Oke, baik teman-teman ya. Saya tunggu responnya teman-teman semua. Tidak dengar suara saya atau tidak dengar suara Cynthia? Cynthia 呀，老师 aman ya. Oke, 因为我这边的讯号也不太好，karena sinyal saya di sini juga kurang bagus. Baik, berarti Cynthia putus ya. 等一下，我看一下 apa dia ke mute. Oh, dia ke mute ya. Oke. Cynthia silakan. Kamu ke mute. Saya buka ulang ya. Sepertinya sinyalnya ya. 所以他现在在台湾. Jadi sekarang Cynthia-nya di Taiwan, mungkin sinyalnya. Ini saya sudah coba unmute sih. Oh, udah kebuka. Cynthia? Oke, baik. Iya. 可以再重复. Boleh ulang lagi, silakan. 因为对我来说汉语非常有意思。很好. Masih ada kalimat berikutnya? Masih ada. 因为未来我想当翻译者。我希望可以把汉语学好。OK. Sebelum kalimat yang 我希望把汉语学好, 因为未来是吧？对，因为未来 nya 4 ya. 未来我想
当翻译之，翻译之。翻译之 Nah, ada 3 loh, ya. 翻译 itu translator， 之是什么意思 ？Oke, ke mute lagi ya Cynthia. Halo. Oke, ke mute ya. Baik. 但是在这里没有按。Ya, 没关系，可能是讯号，mungkin karena sinyal ya. Cynthia bisa buka audionya? 现在可以吗？可以，可以，我听到了。你刚才说想当翻译是，之是什对，么？翻译之，等一下，我打字一下。Oke, 好。Kalau memang translator sih 翻译员 kalau enggak. Oh, 翻译者. Oh, oke, oke, saya paham. Mungkin kamu pakai translate ya. Oke. 翻译者. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi, 因为未来我想当 ini sudah benar. 翻译员 itu adalah translator. Translator. Kalau kosakata yang dipakai Cynthia, 翻译者 ini adalah pihak yang mentranslate. Mungkin kamu kalau cari di kamus dia muncul ini kali ya. Pihak yang mentranslate itu, 对不起，者是第三声，者 ya, yang ini kan. Nah, sorry. 翻译者 itu adalah pihak yang mentranslate. Misalnya, 翻译者是谁? Contoh ya, saya kasih artikel, terus teman-teman bilang, ini siapa yang translate ya? Kok translate berantakan? Maka saya akan bilang, oh, 翻译者是他们公司, gitu ya. Pihak yang mentranslate adalah perusahaan mereka. Beda arti sih dia. Pihak yang mentranslate. Tapi kalau misalnya kamu pengen jadi seorang translator, boleh pakai 翻译 atau 翻译员, pakai 员 ya. 因为我未来 atau 未来我 ini boleh tukaran tempat ya teman-teman, nggak apa-apa. Karena di masa depan, 未来 itu masa mendatang. Saya pengen jadi translator. Ini udah benar. Cuman tadi penggunaan kosakata ya, makanya saya pikir 翻译者, 者 ya bacanya 者 不是翻译之. Oke, 者. Ya, tapi dia adalah artinya pihak yang mentranslate. Harusnya pakai 翻译员 ya. Tadi kalimat terakhir. 我希望 Mm-mm. 我希望可以把汉语学好。我希望可以把汉语学好. Itu sudah benar kalimat dan grammarnya. 谢谢 Cynthia, masih ada? 谢谢老师，这样就好。 Oh, udah selesai ya. 谢谢你跟我们分享. Thank you juga Cynthia berbagi dengan kita ya. 再见. Mungkin saya tutup dulu audionya. Teman-teman yang mau screenshot saya akan balik ya. Sebentar. Tadi karena ngejar Cynthia ngomong, saya mau tulis. Halaman pertama ini ya. Oke. Lanjut. Halaman pertama oke. Tadi bahas 外孙女, 外孙子 ya. Cuman teman-teman, catatan buat teman-teman, ini memang dibedakan jadi jelas ya, orang tahu ini cucu dalam apa cucu luar. Tapi ya gitu ya, bagi yang dibilang cucu luar kayaknya merasa gimana, bener nggak teman-teman? Jadi kalau bisa ya sudahlah, semuanya cucu kan sama aja ya. Jadi kita bilangnya yang atas saja ya, supaya nggak terlalu dibedain, oh cucu luar apa cucu dalam. Kecuali orangnya bertanya misalnya, oh 孙子是外孙还是里孙？里孙就是里面 dalam gitu ya. Kalau ada orang tanya gitu, tapi sekarang mungkin karena perubahan zaman orang udah nggak membedakan begitu ya. Biasanya sih yang umum yang di atas ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngomong yang bawah juga nggak ada yang salah. Baik, kalau gitu halaman kedua tadi Cynthia berbagi dan kita dapat banyak kalimat ya. Tadi Cynthia ada bilang 我中文名字. Jadi kalau di belakang ini frasenya panjang, silakan teman-teman tambahkan te. Itu akan lebih gampang bagi orang yang mendengar ya. 我的中文名字叫misalnya Cynthia 的中文名字是什么？我看一下。哦，它不见了，sudah
sudah turun tangan jadi saya nggak bisa cari ya, 没关系。比如说我的中文名字叫黄美莲 misalnya contoh ya. Jadi nama Mandarin saya adalah bla bla bla. 我的中文名字. Terus tadi ada Jawa Barat Si Jawa Indramayu Sian. Ya, Sian itu kabupaten, betul. Cynthia sudah benar. Terus yang tadi ya, 因为对我来说itu adalah bagi saya nggak tahu kosakata ini pernah nggak? Karena bagi saya, 对我来说, bagi saya, bahasa Mandarin sangat menarik. Perhatian teman-teman, 非常 atau 很, teman-teman cuma boleh pakai salah satu saja ya. Jadi jangan dipakai dua-duanya gitu ya. Kalau mau pun 非常 gitu. Jadi sangat-sangat gitu ya kalau mau pakai dua. Tapi kosakatanya mesti sama, 非常 Jadi teman-teman kayak menekankan gitu ya, kayak bahasa Indonesia hiperbola. Tapi bukan lebay, 不是ya. Dia cuma lebih menekankan bahwa sangat-sangat menarik gitu ya, ekspresinya begitu. 因为对我来说汉语非常有意思gitu ya. Teman-teman dapat ya feelingnya ya, sangat-sangat menarik. Yang ini oke? 因为对我来说汉语非常有意思. Saya rasa ini kalimat teman-teman boleh pakai juga sehingga saya tulis. Sekalian saya revisi ya. Sudah selesai screenshot-nya sama catat-catat artinya, sama penjelasan. Jadi walaupun kalimatnya Cynthia, tapi kita bisa belajar ya. Belajar, oh ada grammar di sini. Cara nyusunnya begini. Halo, Ma? Sudah? 好了, 再来我们再看一下 atau kalau misalnya mau pakai kata berminat, maka kalimatnya seperti ini ya. 因为我对什么什么感兴趣. Karena saya terhadap apa. Misalnya, 我对做菜很感兴趣. Misalnya saya berminat terhadap memasak. Format kalimatnya begitu ya. Karena saya terhadap apa sangat berminat. Susunannya begitu ya. Kalau misalnya translate bahasa Indonesia ya. Karena saya berminat terhadap masak misalnya. Saya berminat terhadap bahasa Mandarin. Ini juga kalimat salah satu yang mungkin kita akan sering pakai ya. Berminat sama apa. 因为我对你很感兴趣. Karena saya berminat terhadap kamu, misalnya contoh ya, ini bercanda. Maksudnya objeknya teman-teman boleh ganti. Oke, 再来 kalimat berikutnya, Cynthia ada bilang, 因为未来 itu adalah masa mendatang, artinya masa depan, dia pengen jadi seorang translator. 翻译 boleh, 翻译员 juga boleh, translator. 翻译员 itu lengkap. Nah, Cynthia menambahkan kosakata buat kita ada namanya 翻译者. 翻译者 pihak yang mentranslate. Kalau misalnya teman-teman nonton sebuah film gitu ya, terus terakhir kan ada produser bla 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 gitu ya. Nah, translatornya dia akan bilangnya antara 翻译员 atau 翻译者. Kadang-kadang ditulisnya 翻译者 kayak gitu ya, pihak yang mentranslate. Dia adalah kata benda, tapi kalau misalnya teman-teman mau nyatakan pekerjaan sebagai translator, silakan pakai 翻译员, 对不起. Saya suka begini. Nah, 翻是第一声 ya. Sorry teman-teman ya. 翻第一声, ini yang benar. 翻译员. Kadang-kadang saya connect ke belakang semuanya ikut gitu ya. Kadang-kadang begitu karena lagi ngomong sama tulis. Butuh konsentrasi dua-duanya ya. Ya kalau teman-teman ada beberapa teman-teman yang suka liatin saya kasih tahu sih. Kalau enggak teman-teman misalnya ragu ini mana nih nada yang benarnya, silakan ditanyakan ya. Ini sudah halaman ketiga. Tadi karena nulis doang saya belum sempat jelasin ya. Halo Ma. Oke. Halo, ya. Kalau gitu saya lanjut dulu. 郭美华很好的那个名字啊 Cynthia 姓郭是吧？梅是梅花 bunga plum， 华是华人的华，华语的华 bahasa Mandarinnya 华 ya. Dan nama cewek banyak kan pakai 华。好，bagus, namanya bagus ya. Nama yang indah sekali.
Pak Suyosan, sebutan cucu bikin jamak menjadi cucu-cucu. Gimana Hanyu Laoshi? Gimana Hanyunya Laoshi? Cucu-cucu ya? Sebentar, saya balik dulu. Kalau jadi jamak, misalnya kalimatnya gimana Pak? Kalau dia sebagai subjek, maka Bapak tinggal tambahin Wai Sun Men. Ya, tamen, nimen, tambahin men. Jamak. Kalau dia sebagai subjek, Pak. Tapi kalau Bapak mau sebut bahwa saya punya banyak cucu. Kalau gitu, 我有很多, ya cucunya laki-laki. 我有很多孙子. Saya punya banyak cucu laki-laki. Tergantung, Pak. Dalam kalimat tuh cucu yang jamaknya seperti apa, ya. Kalau misalnya cucu jamak kita dia sebagai subjek, maka misalnya gini ya. 孙子们都在玩，玩itu bermain ya. Jadi kita bilang cucu-cucu ya yang laki-laki gitu ya. Ini kan men artinya jamak, semuanya sedang bermain. Tergantung kalimat, Pak. Nah, ya saya butuh kalimat supaya nanti saya nggak kasih jawaban kosakatanya takutnya keliru. Ya, silakan di screenshot lagi mungkin ada tambahan ya. Jadi kalau jamak silakan tambahin men. Misalnya 老师 jamaknya berarti 老师 satu orang. Jamaknya jadi 老师们, 对，很好. Misalnya nanti teman-teman undang banyak guru hadir di acara, maka kita akan bilang 老师们大家请用餐. Berarti guru-guru silakan makan gitu ya. Ah, 老师们很好，谢谢大家. Jadi kalau mau tambahkan jadi jamak silakan pakai men ya. Jadi 他们, 你们, 我们. 好, kalau gitu saya lanjut dulu ke materi kita. Oh, ada Pak Charles. Itu bukan itu ya Pak Charles ya. Pak Charles yang tunjuk tangannya. Oke, saya unmute ya Pak. Silakan Pak Charles. 早安，老师。早安，请。我叫 Charles 黄忠，这是我的中文名字。妻子和2只小狗住在布加西。女儿目前在美国 Boston 学习。她明年毕业了。明年男儿会去英国读书。OK。我喜欢旅游，吃新食品和把知识分享给年轻一代。OK。在过去的2年里，我学到了很多东西。OK。OK， 还有，还有吗？是我要说谢谢你，老师跟班长。可是不是每个人都能做你现在正在做的事情。是我们再次感谢你的爱心和对教书的热爱。OK。上天祝福你。上天祝福你。Oke, Pak Charles sebentar ya. Saya mau minta tolong per kalimat diberhentikan. Jadi saya akan translatein buat teman-teman yang dengar ya. Jadi biar teman-teman yang ikut pun bisa tahu kalimatnya. Walaupun mungkin nggak semua saya tulis. Oke, silakan Pak. Kalimat pertama. 我叫 Charles. Charles. Oke, jadi Pak Charles ya. Saya bernama Pak Charles. Oke. 黄忠的是我的中文名字。Oke, ini formatnya bagus ya teman-teman. Huang Zhongde ini nama Pak Charles. Terus dia belakangnya dia apa variasinya pakai 是我的中文名字 ya, boleh juga. Kalau yang biasa kan orang bilang 我的中文名字是 itu boleh dua-duanya karena mereka setara. Oke, sisi variasi kalimatnya. Silakan Pak, lanjut. 我和妻子和2只小狗住在布加西。
OK，我和妻子和两只妻子 istri ya. Spellingnya 妻子。我和妻子和两只小狗. Kalau 和 kan 2 kali atau Bapak boleh hilangkan satu yang depan. 我妻子和两只小狗 boleh juga ya. 住在 Bekasi. Jadi dia istri dan 2 anjingnya tinggalnya di Bekasi ya. Teman-teman yang mendengar mungkin sambil bisa nangkap. Oh oke, Pak Charles lagi cerita. Silakan Pak. 妻子 ya, istri. 我女儿目前在美国 Boston 学习。OK，我女儿目前在美国 Boston 学习，很好。目前 sekarang ini berarti jangka waktu. Penggunaannya sudah benar. Belajar di Amerika Serikat. 很好，penggunaan kalimatnya juga sudah benar. Silakan lanjut kalimat berikutnya. 他明年毕业。他明年毕业。Dia tahun depan lulus. OK，lanjut. 今年男儿会去英国读书。男儿nya儿子吧 diganti. Kalau 男儿 itu anak laki-laki. Ya, Anak laki-laki secara umum ya. 儿子 ya. Oke, baik. Silakan Pak. 我喜欢旅游。我喜欢旅游. Saya suka traveling. Oke. 吃新食品。吃新食品. Oke. 吃 makan ya. 新食品. Makanan baru. Ini teman-teman boleh jadikan kosakata makan. Sin baru, 食品 adalah makanan ya, makan makanan baru, cobain makanan baru gitu maksudnya. Oke, lanjut Pak. 和把知识分享给年轻一代。Oke, Bapak stop. Saya mau tulis buat teman-teman ya. 和把知识，对吗？对。把知识 ini teman-teman boleh pakai ya, 分享给年轻一代。Oke, 谢谢. Sebentar ya Pak. Makan makanan baru. Dan, jadi Pak Charles punya hobi adalah makan makanan baru dan gitu ya. Pak 知识 ini adalah pengetahuan ya. Teman-teman kita pernah belajar 知识. 分享是什么? Teman-teman masih ingat? Give, share ya, share berbagi kepada 年轻一代 itu adalah generasi muda. 年轻 muda, 一代 itu generasi ya. Jadi teman-teman ini kalimat juga boleh generasi. Kalimat juga boleh teman-teman pakai gitu ya. Pa-nya masih ingat nggak? Ini loh partikel yang kita pelajari di modul 3 terakhir ya. 把知识分享给 membagikan pengetahuan kepada generasi muda ya. 把知识分享给年轻一代。年轻一代，年轻 itu artinya muda, 一代 itu generasi ya. 下一代就是 generasi berikutnya, 一代。好，谢谢Pak Charles. Kita boleh lanjut. Nanti mau screenshot saya balik lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut dulu. 在过去的2年里。在过去的2年里, di 2 tahun yang sudah lewat, ini bagus, formatnya sudah benar. Lanjut. 我学到了很多东西。我学到了很多东西. Penggunanya juga sudah benar ya. Sudah mempelajari sangat banyak hal gitu ya. 学 belajar, Pak Charles tambahin 到 result ya. 学到了很多东西. Bagus Pak. Formatnya sudah benar. 东西. Barang. Barang itu maksudnya sangat banyak hal gitu ya. Mempelajari sangat banyak hal. Oke. Sangat banyak hal. Baik, lanjut Pak. Saya ganti ini urutannya. 我bilang 我要说谢谢你老师，可是不是每个人都能做你现在正在做的事情。 Oke, ini kalimatnya juga formatnya benar ya. 不是每个人都 gitu ya. 能做. Boleh lanjut Pak?
你现在正在做的事情。很好，你现在正在做的事情。Penggunaan 正在nya udah benar juga, 正在做的事情。事情 itu hal ya, teman-teman masih ingat? 事情都一样，不是每个人 bukan setiap orang 都能做。ada saya koreksi tambahin 到了，都能做到。Ada nggak Pak? Oh enggak ya. Kalau enggak apa-apa juga. 都能做你现在正在做的事情 boleh juga. 你现在正在 masih ingat teman-teman on progress ya. 不是每个人都能做你现在正在做的事情。Apa yang kamu lakukan sekarang ya? 你现在 itu sekarang 正在 sedang on progress melakukan 事情 itu hal. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan hal yang sedang kamu lakukan sekarang. Ini format kalimatnya memang majemuk. Mungkin teman-teman agak pusing, tapi kalimatnya bagus ya. Udah bukan kalimat yang basic. Oke, lanjut Pak Charles. 我们再次感谢你。再次。再次呀，感谢你的爱心。你的爱心 ，OK。耐心。耐心。和对教学的热爱。对教学的热爱。与坚持。坚持，好。热爱saya nggak cukup ya, balik belakang nanti saya jelasin teman-teman. 和坚持 ，OK， 还有吗？And then last one, God bless， 上天祝福你。谢谢，上天祝福你 ，OK， 祝福你。谢谢Pak Charles 跟我们分享了那么多 ，Thank you buat berbaginya Pak Charles kepada kita. Saya jelasin dulu ya buat teman-teman semua. Pak Charles, saya mute dulu ya. 非常感谢您. Oh, sudah dibantu mute. Baik. Kalau gitu saya balik ke sini dulu. Teman-teman yang mencatat, yang halaman ini sudah ada yang ketinggalan kah? Jadi walaupun kalimatnya orang lain, tapi saya berharap teman-teman yang nggak tunjuk tangan pun bisa dapat kosakata, bisa dapat format kalimat ya. Kita mereview lagi sedikit format kalimat Pak. 和把知识分享给年轻一代. Oke, ini sudah ya. Kalau gitu saya lanjut ke sebelah sini. Pak Charles bilang 学到了很多东西. Berarti mempelajari dan dapat gitu ya. Mempelajari dan menguasai maksudnya ya, 学到. Karena dia ada result 到. Tapi kalau cuma maksudnya cuma belajar doang, belum tentu menguasai, berarti kita ngomongnya gimana teman-teman? Saya belajar sangat banyak hal. Kalimatnya begitu. Saya belajar sangat banyak hal. Oke, teman-teman lagi ketik ya. Kalau saya belajar, berarti tidak perlu pakai 到，对吗？我学了很多东西, betul. 谢谢 Ibu Cai Taoyin, Ibu Rita. Beda ya. Saya belajar sangat banyak hal, belajar doang. Tapi kalau 学到 itu berarti belajar, dapat, dan menguasai gitu maksudnya. Jadi kalau teman-teman merasa, oh maksud saya ada result-nya, maka teman-teman perlu tambahkan 到 ya. 我学到了很多东西 berarti mempelajari dan dapat banyak hal ya, menguasai. 对对对，大家给我翻译的都对了哦。我学了很多东西 berarti belajar sangat banyak hal. Oke, ini saya boleh lanjut karena sekalian ada verb plus result ya. Saya review sedikit. Lanjut, 不是每个人都能做你现在正在做的事。Bukan setiap orang, 不是每个人都 setiap orang 都能做你现在正在做的事情。事情 itu hal ya, tadi saya ada jelasin. 现在 sekarang, 正在, masih ingat nggak 正在 kita belajar dulu? Masih ingat?
Iya, ongoing, on progress. Makanya saya bilang penggunanya pas. Memang kalimatnya ongoingnya harus ditaruh di sini karena memang sedang berjalan ya. Jadi kata Pak Charles, 不是, bukan setiap orang bisa melakukan hal yang sedang kamu lakukan sekarang ya. 正在做的事情. Ya, jadi 正在-nya teman-teman dapat gitu ya. Oh, dipakainya di sini gitu ya. Nah, dulu kan kita bahas banget secara teori 正在 sama 在 bedanya apa. Nah, sekarang teman-teman berasa ya feelingnya, oh memang menggambarkan proses itu ongoing, lagi progres ya, belum berhenti. Oke, nah kalau kalimat ini agak panjang, makanya saya taruh di sini untuk saya jelasin. 我们在此 Pak Charles, saya mau tanya, huruf Mandarinnya yang Bapak pakai itu adalah ini atau ini? Ini 再次. Kalau kalau ini 在此. Ya, saya nggak buka teks yang Bapak kirim ya. Kemarin kan saya ada koreksi. Dua-duanya boleh pakai, cuma artinya berbeda. Bapak pakai yang mana huruf Mandarinnya? Atas atau bawah? Oh, 再次. Hao. Berarti Bapak pakai kosakata yang kita pelajari. Baik. 再次itu artinya sekali lagi ya, again. Benar nggak? Kayak teman-teman ada beberapa bikin kalimat ke saya pakai 再次. 很好. Berarti Pak izin saya revisi pininnya ya. Berarti bacanya 再次 ya, 次 nada 4 artinya sekali lagi, once more again, sekali lagi ya. Jadi tadi Bapak udah bilang, oh ini nggak ada banyak yang bisa lakukan ini. Terus next, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya, berterima kasih kepada kamu gitu ya. 再次. Nah, kalau yang bawah, mungkin teman-teman tanya, kalau bawah artinya apa dengan huruf Mandarinnya? Sebentar, saya lingkari ya. Ini cai-nya sama, cuman ce-nya ada 3. 在此 itu artinya di sini. 我们在此感谢你 juga boleh ya. Kami di sini sangat berterima kasih kepada Anda. Ini artinya di sini. Kalau di sini dulu kita pernah belajar kosakatanya apa? Saya tunggu teman-teman ya. Di sini. Oke, lagi ketik sepertinya. Saya ganti warna. Iya, 在这里. 谢谢 Pak Charles ya. Jadi ini sinonim dengan 在这里 atau 这儿 都可以. Tempat saya nggak cukup ya, 对不起. Saya taruh ke belakang ya. Nah, jadi 在这里 atau 在这儿 ya. 在这里 boleh. 在这儿 juga boleh. Artinya sama dengan 在此. Cuman bedanya apa, Laoshi sama 在此? 在此 itu adalah sangat-sangat tata bahasa. Kalau teman-teman pidato, tidak pakai ini, tapi pakai ini. Orang tuh beda gitu ya, level bahasa Mandarin juga beda. So, 我们可以说, misalnya teman-teman jadi kasih kata sambutan gitu ya di sebuah acara, maka teman-teman boleh bilang 我们在此感谢各位嘉宾来参加今天的节目. Artinya kami di sini berterima kasih kepada semua hadirin untuk menghadiri acara hari ini ya. 我们在此感谢大家参加今天的节目. Misalnya contoh gitu ya. 在此. Nah, kalau yang dipakai Pak Charles dengan huruf Mandarin yang saya tulisin, 再次 sekali lagi ya. Boleh. Dua-duanya boleh masuk. Tinggal teman-teman mau nyatain apa, sekali lagi kah atau di sini gitu ya. Betul, 在此 lebih bahasa formal. Nah, teman-teman kalau nanti di forum-forum formal teman-teman ngomong di pidato itu pasti kepake. Oke, saya lanjut ya. Jadi 我们再次感谢你的爱心. Teman-teman tahu artinya 爱心? Mungkin sudah tahu ya. 爱心 itu adalah hati yang penuh cinta gitu ya. 爱 cinta, sin hati ya. Misalnya Pancang 很有爱心, jadi pancang itu penuh dengan cinta kasih, betul ya, 爱心. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu karena
ai sama sin semuanya tahu ya. Naisin, apa itu naisin? Ayo, saya tes kosakata. Harusnya tahu ya. Naisin, sabar, sisi teman-temannya. Kita review sedikit kosakata. 和对教学的热爱. 教学 mengajar gitu ya. 教学 ngajar. 热爱 itu adalah apa ya? Antusias, senang gitu ya. Hobi itu namanya 热爱, mencintai. 热 itu panas, ai itu cinta. Jadi teman-teman paham ya? 热爱 itu benar-benar menggebu-gebu maksudnya ya, sangat mencintai mengajar gitu ya. Jadi terima kasih kami ucapkan atas cinta kasih, atas kesabaran dan juga antusiasnya dalam mengajar. Itu maksudnya ya, 教学的热爱. Tempat saya nggak cukup, teman-teman catat ya. Nah, ini karena ada 2 he, sebenarnya apa ya, Bapak boleh komain aja. 爱心，等一下啊，再ganti。感谢你的爱心、耐心, koma gitu ya, 对教学的热爱和, jadi kalau udah belakang baru he ya, oke ya, he, 等一下, saya boleh lanjut? Ini sudah oke? Sudah oke kah? 好，和坚持 ya, 坚持 saya nggak tahu teman-teman pernah dapat nggak kosakata. 坚持 itu adalah konsisten, terus-menerus. Itu namanya 坚持. Konsisten dan persisten ya. 坚持. 我要坚持到底. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. 我们要坚持到底 misalnya contoh ya. 坚持 itu artinya megangin terus gitu loh, nggak berhenti-berhenti, konsisten ya. 我们要坚持到底. Apa itu artinya 到底? 到 itu sampai, di itu basic, dasar, bawah. Artinya benar-benar konsisten terus-menerus, nggak akan menyerah, contohnya gitu ya. 我们 atau 我要坚持到底. Biasa orang akan bilang 坚持到底, artinya akan konsisten terus apapun kondisinya ya, apapun keadaannya. 坚持到底. 好了吗？坚持 konsisten. Nah, terus Pak Charles kasih satu ucapannya, God bless you. Nah, kalau ini biasanya 我们可以说上天. 上天 itu umum ya, Tuhan. 上天 itu Tuhan, 祝福, mengucapkan selamat kepada kamu ya, 上天. Atau ada orang bilang 上苍 也可以, Tuhan juga, 上苍. Kalau yang berbagai agama mungkin ada yang bilang 主耶稣 或者什么. Ya ini memang saya nggak pelajari, jadi saya nggak tahu. Tapi ada beberapa yang maksudnya mengikuti agamanya dia ada sebutan. Tapi kalau yang saya kasih ini adalah umum teman-teman ya. Termasuk 中国人也是这么说. Orang China juga ngomongnya 上天, 上苍 artinya Tuhan ya, Tuhan. Tuhannya umum gitu ya teman-teman. Oke. Itu penjelasan dari saya untuk teman-teman. Silakan yang mau screenshot. Saya rasa cukup ya. 谢谢大家和我分享大家的自我介绍. Teman-teman, thank you berbagi dengan saya untuk perkenalan diri. Walaupun tidak bisa semua, tapi saya rasa kosakatanya cukup banyak. Dan teman-teman panaskah? Oke ya, sambil di screenshot. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Karena saya akan lanjut ke lesson baru. Ini kita akan tutup ya. 上帝 boleh juga Pak Alim, Pak Adilim, 对不起. 上帝保佑你, 保佑 itu memberkati, boleh Pak, 保佑. Ya makanya saya tadi apa ya, disclaimer bahwa setiap agama mungkin ngomongnya beda-beda ya. 保佑. 保佑. Pak Adi mungkin kasih masukan 上帝. 上帝 juga sama ya, Tuhan ya. 保佑你, 保佑 itu memberkati. Oke. Ya, jadi memang balik lagi nanti ke agamanya masing-masing gitu ya. 不客气 Pak Adi ya. 谢谢你. Juga terima kasih Pak atas masukannya. Mana tahu ada yang pakai 上帝. Ya, boleh juga ya. 上帝 itu sama ya, Tuhan juga. 保佑你 memberkati Anda.
halaman sebelumnya ya Pak Martinus. Silakan Pak. Halaman sebelumnya agak padat ya. Silakan kalau teman-teman kurang jelas biar saya klarifikasi. Jadi biar beres kita bisa lanjut ke lesson baru. 希望这些新的生词或者重复的生词对大家有帮助。Semoga kosakata baru atau kosakata yang diulang-ulang ini membantu teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman nggak sempat review di rumah, akhirnya review di sini ya. 我们学过再次. Saya senang sekali 再次-nya dipakai dan benar. Ya, 再次 itu artinya sekali lagi ya. 我想再次去巴厘岛. 我想再次, kemarin ada yang kirim saya ya. Ada pakai 再次 juga dan itu benar. Itu saya happy banget ya. Benar-benar itu 真的很高兴很开心. 因为大家都用对了 karena teman-teman sudah pakainya benar. Berarti penjelasan saya teman-teman paham. Itu ya feedback buat saya. 所以非常感谢大家. Thank you ya buat teman-teman semua. Sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Sambil saya menjelaskan, sambil teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. 好了吗? Oke, 好了 ya. Jadi bagi teman-teman merasa kayaknya ini kalau misalnya memperkenalkan diri untuk orang luar harusnya bisa lah ya. Nanti kalimat-kalimatnya dihafalin ya. Dihafalin terus nanti berusaha. Pokoknya nanti kalau ada orang luar saya memperkenalkan diri pakai bahasa Mandarin. Ayo dicoba ya, itu challenge. Nggak apa-apa, ngomong aja, terus dihafalin kalimatnya ya. Saya berharap nanti teman-teman ada mempraktekin, terus dapat feedback apa, boleh share ke kita-kita ya. Hama, jayo, semangat ya teman-teman ya. Itu yang perlu. Share aja, mungkin ke siapa yang ngerti bahasa Mandarin juga nggak apa-apa ya. Misalnya bukan orang China, ya mekuansi. Share ke mereka, jadi mereka bisa lihat, oh kamu bisa ya memperkenalkan diri dengan minimal 10 kalimat misalnya. Oke banget loh teman-teman ya. Itu juga jadi kita lebih pede dan akan ada 10 kalimat dan 100 kalimat berikutnya. Ya. Jadi langkah pertama 10 kalimat dulu, habis itu 20 dan seterusnya. Dan sampai pasti bisa ngomong, percaya sama saya ya. Oke, sudah selesai. Kita akan lanjut ke materi kita. 谢谢大家。我们来看一下我们的那个教材。Kita balik ke materi kita, 看一下20课的教材啊。Kita lihat dulu lesson 20, kosakatanya ada di halaman 54. 我们看一下54页 halaman 54. Oke. 大家找到了吗？找到了吗？ Artinya 找到了吗？ Jawabannya apa, teman-teman? Iya, sudah ketemu. Jawabannya ke saya apa nih? Oke, tadi translate ada banyak. 找到了 betul ya, pakai ZHAO. ZHAO, 找到了. Jadi sudah ketemukah? 找 itu mencari, tapi kalau 找到了 artinya 找到了吗？找到了, sudah ketemu ya. 谢谢大家的反应. Ya, minimal kayak gini teman-teman kalau diomongin orang udah paham. Oh, udah paham. Lalu biasa ngomong ya, 找到了吗? Gitu ya. Baik. Dari hal yang kecil, mulai dari satu langkah yang kecil, nanti pasti jadi habit, percaya sama saya ya. Ayo, tiap hari tambahkan satu habit kecil, satu kosakata yang kira-kira dipakai sehari-hari. Mulai dari, oke, saya kepikir kata ini, bahasa Mandarinnya apa ya? Kayaknya Laoshi pernah kasih. Habis itu, oke, cara ngomongnya gimana? Itu langkah kecil, teman-teman. Tapi begitu itu oke, teman-teman mau ngomong sama orang, itu akan muncul sendiri kok. Ya, oke, 好。我们来看一下生词 kosakata baru. 我先给大家念一遍. 我先给大家念一遍. Saya bacakan untuk teman-teman semua ya, terlebih dahulu. 先 itu artinya terlebih dahulu. 我先给大家念一遍. 好，来看一下啊，生词2小时，2小时，检查报告。检查报告，报告，报告，得了，得了，肺炎，肺炎，住院，住院，以便，以便，治疗，治疗，
观察，观察，护士，护士，护士，办理，办理，手续，di kelas yang sebelumnya tuh banyak yang baca mungkin kewalahan. Sekali lagi mungkin saya kasih tips ya. Kalau shu-nya susah, karena banyak akan baca shu gitu ya.没关系. Saya kasih sedikit tips, mungkin tipsnya teman-teman sudah pernah tahu. Kalau ini susah untuk shu, maka teman-teman baca dulu si. Misal sama-sama kita samain nada 4 dulu. XI bacanya si. Nah, begitu si-nya udah oke, teman-teman bulatin sedikit mulutnya jadi shu. Jadi, ya latihan di tempat masing-masing ya. Si itu XI. Nah, begitu XU, maka mulutnya sedikit saja ya, jangan sampai full. Shu, pasti dapat. Dapat nggak yang latihan di tempat masing-masing? Boleh responnya? Ya, jadi shou shu. Shou shu. Ya, dapat ya. Jadi, nah kalau kesulitan, latihan dulu pakai si. Oh, si, tahu kan? Lebih gampang. Habis itu mulutnya dibulatin sedikit. Shu. Shou shu. Pasti semua bisa. Oke, lanjut ya. Shou shu. 13. 自费。自费。医保。医保。区别。sama. tadi kan shu, ini chu, q, ada angin. Kalau tetap susah, sama sih sebenarnya kuncinya gini. QI dulu. Ci gampang. Ci. Sekarang mulutnya sedikit saja. Ci, pasti dapat ya. Karena dulu kalau offline saya tes satu-satu dapat biasanya, walaupun yang sulit. Ya, tadi ada yang sudah respon katanya dapat. Jadi kalau nanti kesulitan ci, aduh gimana ya? Ya udah, pakai tipsnya saya ya. Ci, habis itu dibulatin dikit. Ci, oh dapat. Jadi nadanya samain dulu. Ya. 区别，区别，缴付，缴付，定金，定金，医疗卡，医疗卡，卡nya ada 3 ya， 医疗卡，规定，规定，规定，刷ada 1 teman-teman，刷，刷卡。刷卡，信用卡，信用卡，收费员，收费员，员juga sama. Teman-teman kalau ingat J, Q, X, Y, ketemu U, mulutnya pasti bulat karena dia adalah ini sebenarnya ya. Jadi 收费员, 员 mulutnya ya. 收费员 supaya pronunciation-nya bagus. Oke, 好，再来一次，kita sekali lagi ya. 生词2小时检查报告，报告得了肺炎，住院，以便治疗，观察，护士，办理，手续，自费。医保、区别、缴付、定金、医疗卡、规定、刷卡、信用卡、收费员。好，我们还有时间吗 ？OK， 我们的时间剩下一点点啊。这样子 kita 1 putaran. Terus saya mungkin ada sedikit video untuk teman-teman. Kayaknya hari Minggu itu nggak keburu nonton video ya. Sudah lama ya. Nah, nanti video, habis itu baru penutupannya. Minggu depan kita jelasin artinya. 好，刚才有谁？ Ibu Nani. Oke. Ibu Nani silakan. Saya unmute. 你好。Ibu. Bisa? 老师早上好。Oke, 早上好. Silakan dibaca nomor 1 sampai 5, Ibu. 老师早上好。
Iya, 早上好. Ada kedengaran Ibu. Silakan Ibu. Nomor 2小时 Oke, 2小时. 检查报告 Oh, 报 baca 告 检查报告.检 得了 Oh, oke. Lanjut. Nomor 5. 肺炎 肺炎. Ya, tadi saya revisi untuk 报告. Nah, ada 4 Ibu. Boleh sekali lagi 检查报告. 报 Oke ya, keputus-putus. 查报告 检查报告. Hao, yang lainnya sudah benar. Sisi Ibu Nani, saya lanjut dulu ya berikutnya. 谢老师 Keji, 再见 ya. Oke, Ibu Rina, saya unmute. Sorry. Ya, baik. 你好，老师好，你好，silakan Ibu 第6到第10。好，住院嗯，以便以便。好，再来治疗治疗、观察观察、辅食护样板呀，护士。屎nya ada 5, jadi 护士护士护士护呀，士护士。yang lainnya udah oke， 谢谢您，发音很谢好。谢老师。不客气，再见。我们再来 berikutnya Ibu Desi. Ibu Desi ya. 你好 Ibu. 你好，老师。silakan 11到15 11 sampai 15. 办理手续自费好，医保区别很好，非常好啊，声音和发音都很好，声调和发音都很好，谢谢 Ibu Desi， 再见。谢谢老师。Oke, baik. Pak Amin, silakan. 你好，中午好，老师。中午好。来，念一下你好16到20 16 sampai 20, silakan Pak. 交付缴付定金付4 ya Pak. 缴付缴付定金医疗卡规定刷 ada berapa Pak? Swan ada 1 ya. Ada 1 ya, agak tarik sedikit Pak.刷 yang lainnya sudah bagus. Pak, banyak kemajuan ya. Ini udah nggak banyak yang saya perlu perbaiki ya. 谢谢 Pak Amin, 再见。谢谢老师。客气ya, Pak Amin sudah nggak perlu saya perbaiki ya, sudah hebat ya. Tinggal graduation doang kita ya. Oke, lanjut Ibu Cai Daoyin, 来。你好 Ibu. 老师你好。你好 Ibu, silakan. 21到23 21 sampai 23. 刷卡刷卡信用卡好，收费员很好。再来1和2 1 dan 2 2小时检查报告很好，非常好，声音和声调和发音都很好，非常好。谢谢老师。Udah banyak kemajuan termasuk 翘舌音 ya. Nada yang diangkat lidahnya itu udah bagus ya. Kedengaran sama saya. 谢谢您，再见。再见。不客气ya, sudah banyak kemajuan ya. Jadi ini teman-teman tinggal graduation ya. 我们做一下毕业典礼，毕业典礼itu graduation ceremony ya. 好，对，毕业典礼，典礼itu ceremony. 好，同学们，我要给大家看一下那个影片ya. Saya kasih sedikit video untuk latih teman-teman pendengaran. Silakan didengarin dulu videonya singkat. Terus memang ada sedikit hubungan sama pelajaran topiknya kita ya. Bentar, saya siapin dulu. Ya, nanti graduation, terus teman-teman pakai toga gitu ya. 好吗？没有啦，跟大家开玩笑而已，bercanda ya sama teman-teman ya, biar nggak terlalu tegang.
kayaknya udah siang gitu ya. OK， 我们看一下，我要给大家分享的是这个，这个我们看过吗？ Yang ini udah pernah belum ya? Saya lupa. 还记得吗？忘了是吧？ Udah pernah belum? 当不得不离开的时候。OK， lupa ya. 那好吧，我们就看吧。Kalau gitu lihat aja ya, nonton saja. 等一下，share-nya belum keluar ya? 等一下哦。妹妹，爸爸和你玩那么多次捉迷藏，每一次都一下子被你找出来。不过这一次，爸爸决定要躲好久好久。你先别来急着找我，等你吃完10只蛋糕以后，你再问妈妈，爸爸躲在哪里，好不好？爸爸要躲那么久，你一定会很想念爸爸。所以只要你想到爸爸，爸爸就会变魔法出现。爸爸的魔法是趁你睡觉的时候，跑到你的梦里玩游戏。你看着爸爸的照片的时候，爸爸也在偷偷看着你哦。要记得，爸爸一直都陪着你，会看着你长大，会盯着你吃菜。爸爸要拜托你一件事，请你好好照顾妈妈，看你是不是比爸爸以前做得更好。爸爸想，我们这一次玩捉迷藏要玩这么久，妈妈有时候看不到爸爸，一定会偷哭，偷哭就是犯规，游戏就算输喽。所以妈妈偷哭，你就要逗她笑，不然游戏输了以后，她一定会哭得更厉害。妹妹，现在游戏要开始喽，要记得，爸爸好爱你，好爱好爱你。没有离开，只是躲起来，躲在我们家里。妹妹，你准备好了吗？比赛开始了。书房里，在出门前，在照片里，还有儿时的回忆里，在妈妈的思念中找到你，在我身上找到你。爸爸，不管你躲在哪里，我都知道哦。你躲在我和妈妈的回忆里，躲在家里的每一个角落。爸爸，你知道吗？妈咪每次犯规的时候，我都很努力的逗她笑哦。爸爸，你真的好厉害哦！你的魔法让我变得更坚强。我今年考上高中了，成绩也还可以。妈咪在晚上的时候也开始学英文了呢。爸爸，你没有离开，因为你的爱一直都在这里。爸爸，我真的好想你。
哭了呢。当生命不得不结束的时候，你能留下什么？好啊，大家都看了是吧？等一下啊，bentar ya. Saya balik ke dokumen dulu. Kira-kira teman-teman bisa nangkap berapa persen dari cerita tadi? 50% ya, 很好。我们学过的生词都在里面吗？kosakata yang kita pelajari semuanya di dalam kan ya? Ada? 刚才说准备好了吗？有啊，50% ya. 对。Jadi judul dari video tadi adalah 当不得不离开的时候，当 itu ketika ya, ketika 不得不离开就是mau tidak mau harus meninggalkan ya. Jadi memang bukan kuasa kita, tapi maksudnya mau nggak mau harus meninggalkan keluarga yang ada di dunia lah gitu maksudnya ya. Oke, kata Ibu Cai Daoyin 可能70%很好。所以我觉得大家的汉语已经不错了，能听到50%、70%都已经很好。Jadi sudah bisa dengar 50%, 70%, itu sudah sangat bagus ya. Dimana teman-teman tadi bisa lihat ya, 爸爸没有离开，爸爸躲在书房里，躲在厨房里，躲在我们的每一个记忆当中gitu ya. Kira-kira ya, memang nggak bisa kita ulang seluruh skripnya. Jadi katanya bapaknya nggak meninggalkan. 离开我们学过是吧？离开 itu meninggalkan ya. Jadi dia bilang papanya nggak meninggalkan tapi sembunyi. Tuo itu adalah sembunyi, betul. Ini saya nggak dapat yang ada subtitle ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman jadi bisa berlatih juga pendengaran. Tuo itu artinya sembunyi. Tadi ada kosakata sembunyi ya. 当躲在厨房、书房，厨房 itu apa teman-teman? Chufang, 对，谢谢Pak Charles ya, dapur. Kalau 书房呢？书房是ruang baca, ruang buku, 书 buku ya. 书房 ini ruang belajar atau ruang kerja atau ruang baca ya. 书房, 书房, 厨房. Kalau living room, 等一下, living room itu 客厅. Ya, jadi anaknya bisa bilang bahwa bapaknya ini ruang tamu. Bapaknya tidak meninggalkan mereka, tapi ada di setiap sudut rumahnya ya, teman-teman. Ini tadi kayak kata Cynthia, 很感动, 对吗？我们看了也很想哭，对吧？很想哭ya, pengen nangis karena sangat terharu sekali. 对, Ibu Lina, ini tadi pakai huruf 繁体, huruf Taiwan, ya. Jadi saya nggak ketemu yang ada 简体 sama subtitle ya, 真抱歉. Tapi teman-teman bisa latihan dengar dari situ sama semoga pesan yang disampaikan juga bisa dapat bahwa manusia merencanakan tapi kita bisa merencanakan yang terbaik, cuman semua di luar kontrolnya kita gitu ya. Makanya judulnya 当不得不离开的时候，你要留下什么? Mungkin saya boleh tulis ya, daripada teman-teman bingung kalimatnya panjang banget gitu ya. 当不得不离开的时候，你能留下什么? Ini kosakata juga udah banyak yang kita pelajari. Tang itu artinya ketika. 不得不 ini satu frase, teman-teman boleh ambil kosakata ini mau nggak mau. 不得不学习，因为汉语很重要。Mungkin ada teman-teman bilang 我不喜欢汉语，但是现在汉语很重要。不得不 mau nggak mau. Ini kosakata baru kali ya.
belum pernah kita bahas. Mau nggak mau artinya harus ya. 不得不离开 tadi udah saya bahas, meninggalkan. Pada saat mau nggak mau harus meninggalkan gitu ya, berarti bukan keinginan dia ya. Mau nggak mau harus meninggalkan. 你能留下. Ada yang bisa kasih tahu saya 留是什么意思? Oke, teman-teman lagi ketik ya. 你能留下什么? Ini adalah verb, ini adalah result. Ya, kita banyak kosakata yang seperti ini. Betul. Meninggalkan. Tinggalkan apa? Kamu bisa tinggalkan apa? 留下. Xia itu result ya. Menyisikan apa? Menyisakan apa? Mewariskan apa? Betul Pak John ya. Kosakatanya semua benar. Yang penting saya juga pengen bahas bahwa teman-teman banyak dalam bahasa Mandarin ada verb plus result. 留 itu artinya tinggalkan. 留下 berarti benar-benar resultnya tinggalin apa nih buat misalnya keluarga seperti itu ya. Jadi judulnya teman-teman, dari judulnya aja kita tahu pesan yang mau disampaikan apa ya. Nah, ketika mau nggak mau meninggalkan, maka Anda bisa meninggalkan apa. Kalau tadi terakhir dia bisa 留下爱 不要留下债 ya. Di huruf Mandarinnya mungkin dia nggak ngomong gitu ya. 留下爱 别留下债. Apa itu债? Kayaknya itu kelas hari Jumat ya.债itu adalah hutang. Ai cinta ya. Jadi pie jangan ya. Itu tadi tulisan di skripnya, orangnya nggak baca sih ya. Jadi tinggalkan cinta, jangan tinggalkan hutang. Cai itu adalah hutang. Ini hari Jumat kemarin tanya saya ya, bayar hutang namanya apa? Huan cai. Makanya saya pikir kayaknya saya pernah kasih. Bayar hutang itu adalah huan cai. 就是这个债. Oke ya, jadi sedikit kata-kata yang saya petik dari video tadi. Tadi Pak Charles ada bantu share untuk linknya. Silakan didengarin ulang teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa nangkap berapa persen, 50%, 70%, atau 30%, nggak apa-apa. Diterusin ya. Jadi berasa banget, kosakata yang dibahas sama Lao Shi di kelas muncul lagi. Itu teman-teman berasa sangat familiar, benar nggak? Itu salah satu cara latihan untuk mendengar ya. Oke, 谢谢大家，我们今天就先到此。Silakan yang mau screenshot sambil saya ucapkan bye bye dulu ya. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，我们下星期见，拜拜。好，谢谢老师，班长，谢谢老师，拜拜。拜拜。谢谢班长，谢谢班长，再见。谢谢班长。你玩那么多次就没事了，班长是就一